itu untuk apa? Untuk memperbaiki kemampuan geraknya yang terganggu itu dia menggunakan dokter-dokter terapinya itu menggunakan musik irama yang disukai oleh penderita, oleh pasiennya, sehingga dia dengan pergerakan itu membaik. Ini ada saya ingat waktu saya koas di bagian psikiatri itu ya, psikiatri. Saya koas waktu di bagian psikiatri itu, saya masih ingat pasiennya itu namanya Andi itu ya. Dia katatonik. Katatonik itu dia nggak bisa gerak. Gitu. Jadi jenis gangguan kejiwaan katatonik ya. Schizophrenia dia nggak bisa gerak gitu. Sebenarnya kayak matung gitu. Jadi pertama kali saya datang, ini kenapa kepalanya anak ini kok biru-biru itu. Ternyata kalau dia itu mau naik ke bed itu, mau tidur itu, kakinya dulu naik, itu bisa jatuh lagi gedubrak gitu ya. Nah, pagi-pagi itu dia, nah di kamar koas itu ada gitar, saya main gitar. Nah si Andi itu datang, di sini di, gitu. Sambil jalan tertatih-tatih, kamu bisa gitaran nggak? Bilang bisa itu lama itu, karena dia menderita katatonik. Di sini gitaran. Pertama itu dia cari kunci C itu seperti kesulitan gitu, kunci C, terus kemudian nyanyi, cereng cereng. Begitu dengar 2 kali cereng itu dia lancar itu, dan dia main gitar itu dengan lancar gitu, nyanyi lagunya Ebit waktu itu. Saya sampai kaget. Begitu satu lagu selesai, dia kaku lagi seperti patung gitu. Nyanyi lagi itu. Akhirnya 3 jam saya suruh gitaran, setelah itu dia bisa jalan seperti biasa gitu. Jalan seperti biasa, ngobrol seperti biasa. Nah, tidur siang, bangun tidur, kaku lagi dia, kayak patung lagi gitu. Oke. Nah, itu kenapa dok? Itu kenapa tuh? Katatonik. Jadi otak kita itu kan memang akrab dengan yang namanya irama, karena yang namanya irama, musik ya, terus kemudian tadi ketukan itu akrab dengan otak kita. Jadi begitu kita mendengarkan semua, kita juga bisa memprediksi dan gerakannya itu. Nah, yang namanya orang sakit mental dalam hal ini schizophrenia, katatonik ini juga terjadi gangguan-gangguan hubungan di otaknya itu. Nah, setelah diingatkan dengan lagu-lagu yang dia akrab, dia lancar lagi bergerak. Tapi ya, ini bukan terapi yang terapi yang permanen. Begitu dia tidur lagi ya, gitu lagi dia, gitu ya. Gitu. Nah, ini terapi-terapi dengan menggunakan musik ini digunakan sekarang ini pada pasien-pasien Parkinson untuk meningkatkan kemampuan geraknya yang sangat terganggu dengan Parkinson-nya. Nah, ini memang benar bahwa yang namanya musik itu bisa membuat beberapa kondisi, tidak semua tentunya ya, itu ada orang yang makin dengar musik juga makin berat, misalnya orang depresi itu ya, dengan musik itu dia bisa makin depresi gitu. Oke. Itu perbedaannya. Ya. Thank you Dr. Rio, asik, terima kasih. Oke teman-teman, seperti tadi di awal saya cerita bicara umumkan juga kalau mau ada yang mengapresiasi bertanya, ini di chat udah banyak banget pertanyaan di Instagram Live juga dan di YouTube. Mungkin kita ke yang raise hand dulu ya. Kepada Mas Aryo dipersilahkan. Silakan Mas Aryo. Kalau di luar negeri itu sudah cukup ada penelitian antara musik dengan ilmu neuroscience misalkan. Nah kalau di Indonesia itu kira-kira bisa nggak ya seperti itu? Karena kan terutama karena sekarang ini banyak seniman-seniman kita yang kebingungan karena nggak dapat kerjaan lagi sejak adanya pandemi. Apakah bisa mulai dikonsep seperti itu? Karena sepertinya seniman di Indonesia itu masih punya gayanya sendiri, belum ada integrasi dengan keilmuan lain seperti kedokteran. Jadi kalau memang mau arahnya ke situ, apakah ada kiat-kiat tertentu gitu yang misalkan yang dokter lihat yang ada di Jepang misalnya, karena di Jepang juga kebudayaannya tinggi, musiknya tinggi, tapi juga pengembangan sains juga tinggi. Kalau boleh share pengalaman, itu saja dok. Iya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Aryo. Silakan dok untuk direspon. Ini harapan dan kenyataan. Orang Indonesia itu memang gitu kok.
Kepinginnya ke utara tapi jalannya ke selatan gitu. Itu kan Indonesia gitu. Ya. Ya. Harapannya orang Indonesia itu rata-rata, wah, gimana caranya kita ke utara? Harus kita udah, tapi semuanya jalan ke selatan gitu. Itu ini orang Indonesia. Ya jadi ya sebetulnya orang Indonesia begini ya bagus-bagus saja. Jadi ya artinya ya ini ya, saya tidak pernah mengatakan atau berpendapat bahwa Jepang ini lebih bagus dari Indonesia. Enggak gitu ya. Enggak, berbeda aja gitu ya. Berbeda gitu ya. Kenapa? Ya dari kecil kita dididik berbeda, diasuh dengan pola asuh yang berbeda, akan menghasilkan masyarakat yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita diasuh dengan dididik dengan gaya Jepang, ya tidak akan menghasilkan komunitas Taliban, nggak bakalan. Ya, tapi kalau kita dididik dan diasuh dengan gaya Afghanistan, ya nggak bakal jadi komunitas Perancis, nggak bakalan. Gitu. Ya, jadi yang ditanyakan oleh Mas Aryo tadi itu adalah pertanyaan mendasar. Kenapa? Ya karena sejak kecil kita diarahkan seperti sekarang. Gitu. Ya, diarahkan seperti sekarang. Ya, misalnya, kenapa sih kita itu terus kemudian tidak ada misalkan apakah kita itu tidak punya sumber daya, misalkan kita nggak bisa beli mobil balap gitu, bisa itu. Tetapi caranya balapan itu beda kita itu. Balapan itu misalnya anak mulai SMA, mulai kebut-kebutan, seneng lah mulai belajar balap gitu ya. Lah beda Michael Schumacher umur 4 tahun dia udah naik go-kart terus tiap hari gitu. Berbeda gitu. Itu berbeda. Sama dengan musikus ini ya gitu, yang musisi di Indonesia yang memang misalkan yang hebat itu biasanya anaknya pemusik yang dari kecil kan pegang alat musik gitu. Beda dengan teman-teman saya yang baru musik ngeband-bandan itu masa-masa SMA itu ya untuk hura-hura aja sih gitu ya. Dia bukan menggeluti musik dari awal. Kalau misalkan musik dari kecil, misalkan Indra Lesmana lah, anaknya Jack Lesmana itu ya. Dari dulunya pegang musik dari kecil itu diajari musik itu. Ya, kebetulan juga berbakat. Jadi ya sekarang kalau misalnya neuroscience membahas musik itu ya terus bukan lantas neuroscientist-nya itu terus kemudian pinter musik, ya enggak, orang dia cuma kepingin tahu aja fenomenanya, bisa menjelaskan gitu ya. Jadi di Jepang ini ya misalkan neuroscientist membahas musik gitu ya, ya dia memahami musik secara neuroscience gitu. Disuruh main ya nggak bisa gitu. Cuman kalau disuruh menjelaskan, bagaimana? Oh ini loh penjelasannya seperti ini. Nah kalau di Indonesia gimana itu? Ya Indonesia lah sudahlah, dia menikmati dangdut aja juga nggak apa-apa, bagus gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan Indonesia itu seperti negara-negara lain gitu ya, masyarakatnya, pola berpikirnya itu, ya kita harus paham cara mendidik anaknya berbeda itu, ya berbeda. Dari kecil itu berbeda. Apakah selera orang Jepang terhadap musik itu lebih bagus dari orang Indonesia? Ya enggak sih gitu. Apakah kemampuan musik orang Jepang itu lebih bagus dari? Ya enggak juga. Gitu. Tetapi kalau ada pemusik-pemusik Jepang yang dari kecil sudah main saksofon gitu ya, wah ya keren banget ini ya gitu ya. Dari kecil main saksofon gitu. Sekarang bagus banget. Dari kecil dia pegang drum gitu ya, ya bagus banget gitu. Tapi kalau misalkan pegang drumnya sejak SMA gitu ya, kenapa? Ya mulai seneng drum band-bandan gitu. Tapi dia harus sekolah yang lain gitu. Iya, nggak bisa optimal gitu. Tentang misalnya seniman-seniman yang kita yang di Indonesia yang kehilangan mata pencarian karena pandemi, ya bukan seniman tok itu ya. Warteg aja banyak yang bangkrut gitu ya. Ya. Department store tuh bangkrut semua gitu ya. Nah, diteliti pakai neuroscience ya, kita ya bisa menjelaskan kenapa ini terjadi gitu ya. Saintis itu tidak pernah memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya gitu ya. Tapi kita menjelaskan kenapa dan bagaimana ini terjadi, bukan bagaimana seharusnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana seharusnya, justru itu yang saya hindari gitu ya. Saya menghindari bagaimana sih sebaiknya, bagaimana seharusnya. Itu saya hindari.
Karena saya paham posisi saya dan saya menempatkan diri sebagai saintis menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadi, bukan bagaimana seharusnya. Oke dok, mantap. Thank you dok, terima kasih. Pokoknya hari ini baru tahu aja pokoknya musik yang tadi masuk nggak bikin lebih pintar aja gitu dok. Itu hoax Enggak ternyata. itu hoax itu. tapi laku gitu dok. Tapi itu laku gitu, Iya. itu keren. Loh, Mas, Marketingnya oke. Nah, betul. Dan yang namanya laku atau tidak, hoax itu, kalau kita menciptakan hoax yang mengancam, itu akan lebih ditangkap atau dimakan oleh orang ketimbang hoax yang memberikan harapan. hmm, Ya itu. hmm, Jadi orang tua itu kan terancam kalau anaknya itu bodoh gitu. hmm. Nah, makanya jual hoax itu pada orang tua tentang anak-anaknya gitu ya. Aktivasi otak tengah. Loh bayangin aja anak kecil diaktifasi otak tengah, matanya ditutup supaya bisa melihat tanpa mata. Lah gimana mata itu gunanya untuk melihat malah ditutup loh, maksudnya apa gitu. Oke dok. Ya, Udah deh. Antik emang ya, itu. aneh-aneh. Itu aneh-aneh. Terus kemudian itu Eh, mental aritmatika, anaknya itu disuruh ngitung pakai sempoa. Lu ada kalkulator, ngapain kamu pakai sempoa Bambang itu loh. Kalkulator itu sudah ada, menghitung pakai sempoa gitu. Oke dok, thank you. Kita ke Mas BM. Mas BM silakan Mas. Ya, Terima kasih Mas. Ini langsung aja Ya, ya Mas. ya Gini silakan. Pak, saya mau tanyakan yang pernah saya alami langsung ini. Ini saya pernah di ospek masuk di sebuah komunitas seni. Nah, di saat kita masuk goa, kita semua disuruh diam, terus dengarkan tetesan air yang mengenai tempat minuman gelas. Jadi dia bunyinya kayak beremat tak tak tak. Saya pribadi beberapa menit kemudian itu tangan saya agak seperti bergetar. Terus saya biarkan. Nah, dia menari. Dia menari ikuti iram air tadi. Nah, setelah itu saya rasa diri saya itu segar sekali, segar. Nah, setelah itu para senior bilang selesai, kita kumpul. Nah, kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Nah, saya pribadi penasaran ini ada apa sih sebenarnya? Nah, saya kan setiap kelompok 2 orang. Saya minta dijagai teman saya bilang, tolong jagai saya dulu, saya mau lihatkan ini karena tangan saya masih ini mau bergerak. Nah, saya biarkan. Lah, lo kok malah keluarnya jurus mabuk yang kumpu, Mas. Nah, saya biarkan terus. Loh, kok ini kayak aneh ya, karena setelahnya segar, fresh. Nah, sampai saat ini saya tidak mengerti itu apa sih Mas, apa ada hubungannya musik tadi dengan otak saya sinkronis atau seperti apa Mas? Karena bertahun-tahun kemudian saya terus saya berhenti coba itu karena biasa saya coba dengar musik MP3, itu saya diam, terus tangan saya berdekat menari. Nah, saya heran karena tarian saya berhenti itu berpapasan dengan musiknya. Nah, sedangkan saya tidak tahu durasi musiknya itu seberapa panjang. Kemudian beberapa tahun saya tidak coba. Nah, minggu lalu saya coba lagi dengar musiknya tari Whirling yang rumi-rumi. Itu saya sudah masuk di tarian yang mutar. Itu sudah sampai 5 kali. Saya agak khawatir, dalam pikiran saya ada khawatir, jadi saya berhenti. Nah, itu saya mau tanyakan, ada apa sih Mas sebenarnya dengan saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas BM. Wah, ini menarik nih, ada efek yang mungkin dari musiknya, dari structure otaknya atau gimana. Silakan, Dok. kalau ditanya ada apa, nggak ada apa-apa sih Pak itu gitu. Ya memang nggak apa-apa itu, ada orang. Ya Bapak menggerakkan gerakan jurus mabuk karena pernah lihat itu. Kalau nggak pernah lihat ya nggak pernah itu. Ya, jurus mabuk itu ya. Tapi kalau misalnya coba Bapak lagi itu, sebetulnya nggak sama-sama amat sih dengan jurus Dewa Mabuk karena Bapak nggak pernah latihan silat gitu. Berbeda gitu ya, berbeda. Kalau misalkan Bapak itu misalkan pernah latihan kata gitu ya, kata gitu, tendangan gitu. Saya itu dari kalangan, kalau di pesantren itu banyak lah ya kali orang latihan tenaga dalam gitu ya. Kemudian dia itu langsung antara sadar dan tidak itu terus melakukan jurus silat itu, tariannya. Dan setiap orang mempunyai jarak yang khas dan sebetulnya dia nggak ngerti sih tentang silat. Jadi dia itu ya gerakan yang seingatnya dia gitu ya, seolah-olah. Tapi kalau dilihat dari seperti gerakan-gerakan misalkan Dewa Mabuk gitu.